Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira fasabbihu bukratan wa asilah, amma ba'du. Para salikin rahimakumullah, sahabat, handatolan, kolega, dan juga para alim, para ulama, zuhama, jumiyin, jumiyat, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari Selasa yang lalu kita menerangkan, mengelaborate dari beberapa pintu untuk mendapatkan ilmu dan inspiring atau inspirasi atau himmah atau krenteke ati, kira-kira itu. Nah, salah satu adalah betapa tidurnya orang alim, tidurnya orang ulama, tidurnya para aulia itu adalah sumber ilmu. Karena sumber untuk menentukan, memberikan surujul ummah, memberikan petunjuk kepada umatnya itu. Dan salah satu ilmu yang didapatkan melalui tidurnya para aulia, para kiai itu disebutkan wa in kana fi halin naum farihun min alatil khawais. Maka di situ kita adalah tola'a jawahiro alimil malakut. Ya, fadhuhara fihi ba'dul suwari allati fil lauhil mahfud. Jadi para wali, para ulama, para orang-orang yang mukasyafah itu di dalam mimpinya itu bisa mengembara dan dia bisa mengetahui surah, gambaran. Jadi kalau bahasa Arab, foto itu surah, karena itu gambar kita. Jadi surah bahasa Arab. Jadi surah, gambaran-gambaran yang ada di Lauhil Mahfud, dan itu bisa dilakukan mukasyafah oleh para wali dan para orang yang sudah pada tingkat hakikat, pada tingkat ma'rifat dan mukasyafah. Nah, karena itu kita lanjutkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa qala mu'allif fi hadzal kitab wa nafa'ana bina fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa idza uhlika babul hawas kana ba'dahul khayal lidzalika yakun ladzi yubsiruhu tahta syidril qasr wa laisa kal haqqi syarih maksufan fa idza mata ayy qalbu bimauti sahibihi lam yabqa khayalun wala khawasun. Nah, ini menggambarkan wa idza ukhlika babul khawas, ketika pintu indera kita tertutup, ya, tertutup itu bisa karena sedang tidur, mata, telinga, hidung, perasaan, dan sebagainya, atau tertutup inderanya karena memang sudah dipundut oleh Allah Ta'ala. Kalau sudah seperti ini, apa yang terjadi? Ya, karena ba'dahul khayalu. Jadi kalau orang itu matanya tertutup, indranya tertutup, ya, maka yang terjadi adalah ba'dahu khayal. Ya, yang terjadi itu khayalan. Beda para salikin rahimahullah antara khayalan dengan namanya ar-ru'yatus shadiqah. Kalau orang khayal, ya orang itu apa ya, imajinasi ya, orang membayangkan kalau saya kaya gimana,
membayangkan kalau saya nanti jadi pejabat apa, membayangkan kalau habis gajian apa, itu khayalan. Tapi kalau mimpi sebagai salah satu pintu untuk mendapatkan ilham dari Allah, dan itu adalah ar-ru'yatus shadiqah, dan itu adalah ru'yahnya secara benar ilmu itu, maka dia didapatkan oleh para alim, para ulama, para orang mukasyafah, dan para orang-orang yang ilmunya spiritualnya tinggi. Tapi kalau orang seperti kita pada umumnya itu namanya khayalun, ya, menghayal. Jadi khayalu itu adalah khayalan, imajinasi. Nah, tentu imajinasi itu berbeda dengan inspiring. Kalau imajinasi itu adalah khayalan yang arahnya itu materi, dunia. Tapi kalau ar-ru'yatus shadiqah, ya itu tidak, dia itu bersifat nuraniyah. Nah, karena itu yang penting yang kemarin kami sarankan kepada kita, kalau mau tidur sebaiknya kita itu mempersiapkan dengan baik, dalam keadaan suci, doa-doanya dilengkapi, ya. Saya lanjutkan. Kalau sudah tertutup seperti biasa dan dia menghayal, ya maka apa? Lidzalika yakun ladzi yubsiru tahta sitril qasr. Ya. Jadi lidzalika orang yang menghayal itu yakunu keadaannya yubsiru alladzi yubsiru, orang yang menghayal itu tahta sitril qasr. Dia itu ya terselubung, ya sitril qasr, di bawah kulit ari, tipis. Jadi kalau orang itu ya, kalau orang mimpinya itu benar, biasanya itu ceritanya jelas, cerita alurnya ya berkali-kali bisa diulang. Ya, itu orang mimpi yang ru'yatus shadiqah. Tapi kalau orang yang hanya menghayal, ini diistilahkan adalah sitril qasr, yang tipis, nggak jelas ini mimpi, menghayal atau apa ya. Anak-anak sekarang itu apa ya, mimpi nie gitu loh, pokoknya membahasakan, memperkirakan yang terjadi itu, ya tidak dalam posisi yang benar, hanya ngayal aja, ngayal, ya apa, halu, ya kalau anak sekarang itu halu, ya. Ya kalau halu itu kan tidak jelas. Ya saya nanti gini, saya kalau punya ini apa, kalau punya jabatan apa, itu halu. Ya, halu. Ya. Nah halu itu biasanya dari hati yang tidak tenang. Oke. Ya, mengapa wujudnya dari orang yang halu dan dia adalah hanya tahta sitril qasr? Itu apa? Walaisa kal haqqi sharihi maksufan. Walaisa, dan orang yang halal itu tidak mewujud kal haqqi sharih, seperti halnya kebenaran, ya. Sharih itu yang benar, hal hak benar, sharihi itu adalah sesuatu yang kebenaran yang hakiki. Wong jenenge ya, walau namanya orang halu, naudzubillah jangan sampai terjadi di keluarga kita, apalagi halunya itu pakai obat-obatan itu, dan ini bahaya karena dia tidak menginjak dalam sebuah realita, dia hanya memimpikan halu. Dan ini tidak boleh, dan sebaiknya anak-anak kita harus kita jaga, jangan sampai ada yang terjerumus dalam hal menghalu, ya, fly, ya. Dan ini adalah bagian yang tidak benar. Kalau fly, zikir yang banyak, sholat malam yang bagus, sholat demi sholat diperbaiki, mimpi yang bagus, itu baru halu yang benar. Ya, itu akan mendapatkan inspiring, atau the core of value-nya itu ada didapatkan. Nah, orang yang halu walaisa kal haqqi sharih kemaksufan, dan orang yang halu itu dia tidak bisa mendapatkan gambaran yang hakiki,
kebenaran yang hakiki, maksufan, dan dia juga tidak bisa menyingkap the meaning behind, ya, skin. Makna dibalik skenario hidup itu apa? The meaning behind accident. Makna dibalik kejadian itu apa? Yang terjadi kalau ada kejadian, kita kan kalau tidak marah terlalu senang, kalau itu terus ngedumel. Karena apa? Karena dia tidak mempunyai, dia hanya sebatas kulit ari, sitril koser. Jadi ilmunya itu tidak dalam dan dia hanya memimpikan. Dan orang seperti itu nggak akan bisa mendedahkan, membuka satir, mukasyafah, itu tidak bisa. Padahal orang yang mukasyafah itu bagian dari orang yang proses menuju Allah yang sudah terlihat. Jadi mukasyafatul qulub, jadi hatinya sudah termukasyafah. Mukasyafatul alamul malakut, itu bagian dari ciri-ciri orang yang sudah mendekatkan diri pada Allah. Dan itu biasanya ahlul zikr, ahlul qiyamul lail, dan dalam posisi dia selalu mendekatkan diri pada Allah. Jadi ini orang apa? Orang yang menghayal dalam indranya yang tertutup, tapi bukan mimpi yang bagus. Fa idza mata ayil qalbi bi mauti sahibihi lam yabqa khayalun wala hawasun. Wa idza mata, kalau sudah orang itu meninggal, mata meninggal, ya, ayil qalbi, ya, termasuk qalbi yang dimiliki oleh seseorang itu, bi mauti sahibihi, ya, maka tidak ada lagi, ya, kepemilikannya. Ya, orang sudah nggak bisa menimajinasi mimpi lagi, nggak bisa. Jadi kenikmatan orang tidur itu sudah nggak bisa dinikmati bagi orang yang sudah meninggal. Tapi dia diiringi oleh amal-amal hasanah. Apalagi kalau para muridnya, saudaranya mengirim Fatihah, ya itu bahasa Jawanya itu rangsuman, makanannya orang yang meninggal itu adalah doa para anak-anaknya, keluarganya, dan itu menjadi bagian yang dibutuhkan. Nah, pendek kata, lam yabqa khayalun wala khawasun, dan orang yang sudah meninggal itu apalagi dia tidak lam yabqa khayalun, dan dia tidak bisa lagi menghayal. Dan indranya itu karena apa? Indranya sudah nggak berfungsi. Jadi lam yabqa khayalun wala hawasun, dan orang itu tidak lagi ada yang tersisa lagi. Khayal juga nggak bisa, indranya juga sudah meninggal. Jadi pendek kata dari paragraf ini kemudian disebutkan wa fi dzalikal waqti yubsiru bi ghairi wahum ghairi khayalun. Maka wa fi dzalika, dan dalam hal seperti itu, ya itu al waktu, dalam suatu waktu, yubsiru bi ghairi wahmin wa ghairi khayalin. Dan pada saat itulah orang sudah tanpa lagi ada ilusi dan tidak ada khayalan. Tidak ada waham lagi, orang tidak pusna kerentek lagi, khayalun juga nggak bisa lagi menghayal. Nah, ini bagi orang yang hidupnya biasa-biasa saja. Nah, para salikin ya Rasulullah, kemudian ini ada hubungannya dengan Al-Quran di surat Qaf, fakasafna angka ghidha'aka fabasarukal yauma hadid. Jadi fakasafna, nanti kami singkap tutupmu dari dirimu. Jadi fakasafna angka, maka saya buka, saya singkapkan apa yang menutupi angka dirimu. Maaf ya, kita di dunia ini dengan segala hormat,
banyak orang nggak tahu sesungguhnya siapa kita. Ya, kelihatannya saja kulitnya kita, wajah kita, pakaian kita begitu, tapi hati orang nggak ada yang tahu. Artinya kalau itu disingkapkan oleh Allah, dibuka di dunia, orang akan menilai berbalik. Nah, karena itulah mengapa kita sebaiknya kita harus memperbaiki diri biar nanti ya kalau disingkapkan di yaumil akhir semuanya itu bisa terjelaskan. Semua orang memusyahadahkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ada orang meninggal, ya kita kan ditanya apakah jenazah ini min ahlil khair? Jawabannya khair ya. Karena memang sepengetahuan kita khair. Tapi apakah khairnya di dunia sama dengan khairnya di akhirat? Itu nanti. Di sini fakasafna angka, maka angka orang-orang seperti kita semuanya itu disingkapkan. Nah, pendek kata, kita akan ketahuan Bapak Ibu sekalian nanti di yaumil akhir itu ini ahli zikir enggak, ini sholat malam tidak, wajahnya kayak apa, wajahnya bercahayakah, tangannya ringan untuk membantu orangkah, itu semua kelihatan. Jadi satu ayat kecil ini mengisyaratkan dan mengajak kita agar kasafna, jadi penyingkapan diri kita nanti di yaumil akhir itu moga-moga betul-betul baik. Dan tentu Allah moga-moga betul-betul menjaga kita di dunia ini. Karena memang manusia itu tidak ada yang sempurna. Manusia itu tidak ada yang paripurna. Nggak ada, selalu ada kesalahan. Dan kesalahan itu adalah sisi lemah. Nah, dengan demikian tugas kita apa? Jangan melakukan SMS. Tugas kita itu jangan senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Jangan. Kita itu harus, kalau yang lain teman kita, saudara kita senang, kita ikut senang. Kalau teman kita ada kesusahan, kita harus meraka kesusahan. Inilah yang disebut yasudu ba'dun itu di sini. Jadi kita seperti bangunan yang saling memperkuat itu di sini. Jadi jangan seperti sekarang orang seolah digewepukin. Orang ada kekurangan, dibuka kekurangannya, aibnya, ini jangan. Karena itu nanti kita juga akan disingkapkan aib-aibnya kita itu. Nah, idha'aka fabasruka yaumul hadid, maka pada saat itu penglihatanmu ya basaruka al yaum, pada akhirat itu hadid, tajam banget. Yang dulu tidak melihat orang ini kejelekannya, begitu toh. Nah, hanya begitu, kelihatannya aja, bungkusnya aja. Nah, karena itulah Bapak Ibu sekalian, ya saya mengajak pada saya sendiri dan juga kepada Bapak Ibu sekalian, para salikin, agar pensingkapan, mukasyafah kita itu harus kita tuju. Jadi untuk apa? Ya untuk kita itu paripurna dalam menjalani agama. Mujahadahnya, riyadhahnya, ya, muraqabahnya, musahadahnya, mukasyafahnya, ya. Itu kan tingkatan-tingkatan. Baru tahalinya, tajallinya, dan baru ujungnya nanti wusul ilallah. Itu adalah paripurnya seseorang muslim yang betul-betul sesuai dengan apa? Sesuai dengan pembidangan. Bahwa di dalam Islam yang kafah itu ada iman, ada Islam, ada ihsan. Ada akidah, ada syariah, ada tasawuf. Yang implementasinya adalah akhlakul karimah. Jadi nggak cukup kalau kita itu hanya syariah belaka. Itu tidak mencerminkan Islam yang secara keseluruhan. Nah, caranya kita memegang teguh pada syariat, tarekat, ya, kemudian makrifat, hakikat.
Nah inilah nanti insya Allah kita sampai tingkat namanya mukasyafah, yaitu diberi kemampuan mendedahkan, jadi bisa mentransparankan apa yang akan terjadi. Itu ada inspirasi dari rahasia-rahasia yang Allah berikan kepada kita. Saya lanjutkan. Wa'lam annahu ma min ahadin illa wa yadkhulu fi qalbil khadiral mustaqimu wa bayanul haqqi ala sabilil ilham wa dzalika yadkhulu min tariqil hawais bal yadkhulu fil qalbi la ya'rifu min aini ja'a li annal qalba min alamil malakut wal hawasu makhluqahu li hadzal alamil malb falidzalika yakunu hijabuhu an muta'alatu dzalikal alami idza lam yakun farizon min syughlil khawas. Jadi intinya wa'lam, ketahuilah ayyuhal murid, seperti kita semua, ma min ahadin, maka kamu tidak pun seorang, ya, bahwa tidak seorang pun, ya, illa wadkhulu fi qalbil khatil mustaqim, yang hatinya tidak pernah tersinggahi pikiran lurus, ya, wa bayanul haqqi ala sabil ilham, dan tidak ada satupun yang tidak, ya, bayan, sesuatu yang jelas, yang bayan, sebuah keterangan yang jelas, al-haq ala sabilil, di dalam sebuah sabilil ilham, melalui ilham. Jadi pendek kata, ini menunjukkan manusia itu sesungguhnya punya kemampuan namanya ilham, mempunyai hati yang lurus dalam penerangan, itu punya potensi. Tapi kadang-kala kita menutup diri, bukan menutup diri, kita tertutupkan dengan sendiri karena amalan kita, kolbun kita yang tidak pernah dibersihkan, ya, dari salah ke salah, dari dosa ke dosa, dari maksiat ke maksiat. Akhirnya yang namanya hati kalmir'ah itu adalah tertutupi. Itulah yang menyebabkan manusia itu menjadi tertutupi mukasyafahnya. Dan mukasyafah itu sebetulnya potensi setiap manusia itu punya, ya. Saya lanjutkan. Wa dzalika la yadkhulu min tariqil hawais bal yadkhulu fil qalbi la ya'rifu min ainal ja'a. Wa dzalika la yadkhulu min tariq hawais. Artinya hal-hal seperti itu la yadkhulu, tidak akan mungkin seseorang itu bisa dicapai, ya, tidak dapat dicapai min tariqil hawais, dari jalan khawais, dari panca indera. Ketajaman mata hati itu tidak bisa. Coba Anda melihat mata, indahnya Mekah kayak apa? Mata kita tidak bisa lihat. Tapi kalau dalam batin kita, ya, kekuatan indrawi kita, kekuatan batinnya kita udah laut, bisa menggambarkan Mekah di mana, Babus Salam di mana, Babul Malik di mana. Kita kalau dari hotel masuk ke Mekah, ke Ka'bah itu dari sisi mana bisa. Tapi kalau mata terbatasi. Artinya kalau orang ingin mendapatkan ilham, mau mendapatkan ru'yatul shadiqah, itu tidak bisa dengan indera, tapi dengan pakai hati yang paling dalam. Dan itu harus ditajamkan, harus dilatih. Berdoa, dekat dengan Allah, mujahadah, nangis, ya, dan juga melakukan munajat dengan Allah terhadap diri kita, lemah kita, dan kita minta kepada Allah, ya. La ya'rifu min ainuja'an, dan dengan indera itu kita tidak bisa melalui indera. Mata, telinga, ya, telinga kita jarak 20 meter sudah nggak dengar, ya. Tapi kalau kita mendengarkan bayangan, kita mendengarkan kiai mana, ulama mana lagi fatwa tausiah apa, itu kita dengar, walaupun kita sudah puluhan tahun, tapi terus mencernakan, karena itu memantulkan dari hati yang bersih kita.
li'annal qalba min alamil malakut. Mengapa hati yang bersih itu bisa mencerna dari semua amalan ulama, kiai, petuah-petuahnya, dan itu terekam dengan baik? Li'annal qalba, karena sesungguhnya kolbi itu, hati yang bersih kita itu, min alamil malakut, dari alam malakut yang bersifat profan, yang bersifat adalah nilai-nilai yang tidak bisa kita lihat dengan panca indera. Tapi benar, ilmu yang berdasarkan ilmu batiniah itu yang benar. Kalau ilmu-ilmu yang dalam zahiriyah kadangkala menipu, karena di situ ada nafsu, itulah ya. Wal khawasu makhlukatun lihadzal alam, sedangkan khawas ya, sedangkan indra itu ya makhlukatun, sebuah makhluk yang diciptakan lihadzal alam, yaitu diciptakan untuk alam dunia ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita itu mau untuk akhirat, yang kita cari itu bukan panca indera, yang kita cari itu adalah kolbun. Karena kolbun itu alam malakut. Jadi kalau hidup bahagia, jangan dilihat dari sisi berapa kaya, jabatan, kekuasaan, bukan di situ. Tetapi seberapa mana dia dekat dengan Allah, sejauh mana dia zikirnya setiap saat, seberapa lama dia melek bengi ya untuk sholat tahajud. Baru itulah namanya alamul malakut. Dan itu kebahagiaan ya. Kebahagiaan itu bukan dilihat dari fisik. Kalau fisik itu adalah al-khawas. Khawas itu mulut makan enak, seneng ya. Telinga mendengarkan yang bagus, seneng ya. Mata melihat yang bagus-bagus, pemandangan. Yang laki melihat perempuan, perempuan melihat laki, seneng. Yaitu makanannya khawas. Jadi falidzalika yakunu hijabuhu an mutalatun dalikal alam. Jadi karena indera itu ya keadaannya yakunu hijabun. Hijabuhu, dia itu dihijab. Jadi kalau indra, orang kebahagiaannya itu indrawi, itu hijab. Tidak ada sebutan yang sempurna. An mutola'ati dalikal alam, dan dia itu adalah ditutup ya mata hatinya ya kalau orang itu hanya bersifat indrawi. Idza lam yakun farighun min syughul khawais, maka orang seperti ini idza lam yakun, apabila orang ini artinya tetap indrawi saja, dia itu adalah farighun, dia itu kosong. Jadi kalau orang itu kebahagiaannya itu hanya duniawi, tangible, itu sesungguhnya farighun, dia itu adalah kekosongan ya, min syughul khawais, dan ini wujud dari kesibukan indrawi. Nah, orang itu kadangkala orientasinya itu hanya indrawi, tidak batiniah. Makanannya beda. Kalau batiniah ya zikir, ya baca Quran, sholat malam dinikmati, ya bukan enak-enak tidur saja. Nanti tidur kelamaan juga mimpinya ngalor ngidul. Apalagi tidurnya habis makan enak, nanti kelingan, kok tadi saya makannya hanya 1 piring, mestinya 2 piring. Yang makanan ini belum saya makan. Loh, itu kalau indrawi. Tapi kalau orang itu cukup makannya, mimpinya indah. Dan itu sebagai sumber ilmu. Itu saja para salikin, rahimullah. Moga-moga kita selalu mendapatkan ridho, dan yang kita kaji hari ini mendapatkan manfaat masalah hafidin wa dunya akhirah. Akhirul kalam, mohon maaf atas segala kekurangan kami dalam menyampaikan kitab Qiyamiyus Sa'adah dari Imam Ghazali. Allahu minkum, wallahul muwafiq illa aqmit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.